Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih di cerita yang ditulis oleh Bang Esot yang diambil dari Kumparan. Dan untuk kisah kali ini yaitu kisah yang berjudul Bekas Rumah Sakit. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sejenak layar kamera itu mati, lalu menyala kembali menayangkan sebuah kejadian jauh sebelum rumah sakit itu ditutup. Dari layar tersebut, terlihat seorang perempuan berbadan gemuk, pipinya tembem, wajahnya bulat. Ia sedang mematut diri di depan cermin. Dia adalah Aini, seorang mahasiswa keperawatan. Hari itu, ia harus tampil menarik, karena dia akan melakukan praktek pertamanya di rumah sakit. Setelah merapikan posisi kerudungnya, ia merogoh handphone dari dalam saku baju. Jalan Kabayan. Ia membaca pelan alamat rumah sakit yang menjadi tempat praktiknya. Oh iya ya, di dekat rumah sakit Budi Bakti. Ia mengangguk setelah ingat alamat rumah sakit itu. Sebelum pergi, ia menyemprotkan parfum beraroma lembut ke tubuhnya. Aini sangat bersemangat lantaran ia akan praktik di rumah sakit yang sama dengan Angga pacarnya. Mereka sudah 1 tahun berpacaran. Dari luar rumah terdengar suara klakson motor. Aini tahu itu pasti motornya Angga. Buru-buru ia meraih tas gendongnya lalu teriak pamit tanpa menyalami ibunya yang masih sibuk mencuci piring di dapur. Aini, jangan lupa makan siangnya dibawa, saut ibunya dari dapur. Iya bu, sudah, jawab Aini yang sudah berada di halaman rumah. Gerbang berderit saat Aini membukanya. Angga tersenyum ramah pada Aini. Silakan nyonya. Lelaki itu menyerahkan sebuah helm warna pink. Terima kasih. Aini tersenyum manja. Tidak sampai 1 jam mereka tiba di rumah sakit. Di sana mereka disambut resepsionis yang tersenyum ramah. Angga menyerahkan sebuah map yang berisi surat tugas. Resepsionis itu kemudian menelpon seseorang. Tidak lama berselang, Aini dan Angga dibawa berkeliling oleh 2 orang perawat senior di rumah sakit itu. Mereka memperkenalkan setiap ruangan yang nantinya akan menjadi tempat mereka bekerja. Setelah itu mereka dipisah. Angga bertugas di ruang instalasi gawat darurat, sedangkan Aini berjaga di ruang dokter umum. Hari pertama bertugas, semua berjalan dengan baik. Tepat jam 5 sore, Aini keluar dari ruang dokter umum. Tugasnya sudah selesai, tapi Angga masih sibuk melayani pasien. Terpaksa Aini harus menunggunya terlebih dahulu. Ia duduk di kursi panjang dekat ruangan yang tampaknya sudah lama tidak digunakan. Sudah hampir setengah jam ia menunggu Angga, tapi pacarnya itu tidak kunjung muncul. Koridor tempat Aini menunggu Angga semakin sepi. Untuk menghilangkan bosan, ia bermain game. Namun tiba-tiba, seorang lelaki tua berbadan kurus dan rambut penuh uban duduk di samping Aini. Jelas saja Aini terkejut. Ia mengelus dada sambil menoleh ke lelaki itu. Tatapan lelaki lurus ke depan dan kosong. Ia mengenakan kaos hitam polos dan celana panjang berwarna abu-abu. Aini terheran-heran. Ada apa dengan lelaki tua itu? Apakah dia gila? Pikir Aini. Kakek baik-baik saja? Tanya Aini. Lelaki tua itu tidak menjawab. Tatapannya lurus dan kosong. Kemudian seorang dokter muncul dari ruangan dekat Aini duduk. Dokter itu mempersilahkan si lelaki tua untuk masuk. Perlahan lelaki itu bangkit, lalu berjalan kontai masuk ke dalam ruangan. Kamu mahasiswa praktikan? Tanya dokter itu. Aini mengangguk. Kenalkan, aku dokter Arwani. Bantu aku dulu yuk, ajak dokter itu. Tapi Aini hendak menolak.
Sebentar saja kok, bujuk dokter Arwani. Dengan berat hati Aini mengiyakannya. Setelah 10 menit, akhirnya ia selesai membantu dokter Arwani. Aini hanya mengecek tensi darah dan berat badan si pasien. Dokter Arwani tersenyum padanya dan mengucapkan terima kasih. Kamu pintar ya, kata dokter Arwani sambil tersenyum. Terima kasih dok, apa saya boleh pulang sekarang? Oh silakan, jawab dokter Arwani. Aini keluar dari ruangan itu lalu duduk kembali di kursi panjang. Selang beberapa menit muncullah Angga dari kejauhan. Ia melambaikan tangan sambil tersenyum pada Aini. Ya ampun lama banget. Aini menampakkan wajah marah. Maaf, tadi malah suruh ngehandle pasien lagi, kata Angga. Saking lamanya nunggu kamu, aku tadi sampai disuruh ngelayanin pasien lagi. Keluh Aini. Serius? Iya, sama dokter Arwani. Nih di ruangan ini. Betapa terkejutnya Aini saat melihat pintu ruangan itu dipaku rapat. Pada bagian pintunya ada tulisan dilarang masuk. Aini berjalan perlahan mendekati jendelanya. Ada celah tirai yang sedikit terbuka. Ia mengintip dari celah tersebut. Tidak tampak seperti saat Aini masuk. Ruangan itu seketika seperti gudang. Banyak sarang laba-laba menjuntai dan barang-barang bekas yang tertumpuk di dalam. Aini masih bingung dengan apa yang ia alami kemarin malam. Ia jelas-jelas bertemu dan membantu dokter Arwani menangani pasien. Tapi, kenapa tiba-tiba ruangan itu berubah menjadi gudang kosong? Ia lalu menceritakan kejadian itu pada ibunya. Nama dokternya siapa tadi kamu bilang? Dokter Arwani, Bu. Bu Hani terdiam sejenak. Kenapa, Bu? Gak apa-apa, kamu bisa minta dipindahkan tempat praktiknya, tanya Bu Hani. Kayaknya udah gak bisa, Bu. Emangnya ibu kenal sama dokter Arwani itu? Ya, ibu kenal. Wajah Bu Hani terlihat cemas. Dia siapa, Bu? Setan jahat, nak. Dulu teman ibu juga pernah diganggu dokter Arwani. Ibu gak tahu kalau kamu praktik di rumah sakit itu. Terus bagaimana, Bu? Aini juga tampak ketakutan. Jangan khawatir. Bu Hani beranjak dari kamar anaknya. Ia mengambil sebuah jimat dari dalam lemari. Jimat itu dibungkus dengan plastik transparan. Di dalam plastik terdapat secari kertas yang dilipat hingga berbentuk segi empat. Mana dompet kamu? Bu Hani menyodorkan lengannya. Aini mengeluarkan dompetnya dari dalam tas, lalu menyerahkannya pada Bu Hani. Nak, ini ibu selipkan jimat ampuh di dompetmu. Ingat, jangan sampai jimat ini hilang ya. Aini mengangguk saja, tanpa bertanya macam-macam. Sementara itu di rumah sakit, Angga sedang duduk sambil memeriksa kembali lembaran data pengunjung IGD. Di ruangan itu ada 2 orang yang sedang menjalani rawat inap. Keduanya terkena demam berdarah. Catatan trombosit mereka memprihatinkan sehingga harus dirawat. Di samping Angga, ada dokter Diong yang sedang sibuk menulis resep obat untuk pasien. Di rumah sakit itu memang kalau malam tidak ada dokter umum yang berjaga. Jadinya setiap pasien yang berobat tengah malam dirujuk langsung ke dokter yang berjaga di IGD. Tidak lama berselang pintu IGD ditabrak paksa sehingga menimbulkan bunyi berdebam. 2 orang lelaki menggotong seorang wanita yang sedang kritis. Mereka berdua panik dan langsung membaringkan wanita itu di atas ranjang pasien. Korban tabrakan, Dok, tolong segera dibantu, pinta salah satu lelaki itu. Umur wanita yang sedang kritis berkisar 20 tahunan. Masih terlihat sangat muda. Pendarahan parah, Dok, kata Angga. Ini baru pertama kalinya ia menangani pasien yang kritis. Belum sempat dilakukan tindakan apapun, wanita itu menghembuskan nafas terakhir. Tubuhnya tidak kuat menahan pendarahan yang sangat parah. Dia sudah meninggal. Apa bapak-bapak ini keluarganya? Tanya dokter Diong. Mereka berdua menggelengkan kepala. Bukan, Dok, jadi wanita ini ikutan balap liar dan sebelum sampai di garis finish, dia mengalami kecelakaan tunggal, Dok. Lalu kalian siapanya? Kami penonton, Dok. Di sana tadi nggak ada yang mau bawa wanita ini ke rumah sakit. Pada takut mereka.
Kalian tahu siapa wanita ini? Tanya dokter. Mereka lagi-lagi menggelengkan kepala. Apakah kalian menemukan KTP wanita ini? Enggak dok, lihat saja, dia bahkan gak bawa dompet. Enggak, tolong bawa dulu ke kamar mayat ya. Baik dok. Mayat perempuan tanpa identitas itu dibaringkan di atas brankas, lalu Angga mendorongnya menuju kamar mayat. Sementara dokter Diong masih berbincang dengan kedua lelaki tadi. Sesampainya di kamar mayat, Angga disambut oleh seorang lelaki yang sedang berjaga. Ya, masuk, sambut lelaki penjaga kamar mayat. Dia sudah tua, rambutnya hitam berselang putih, badannya kurus kering, sampai urat di lengannya terlihat melonjol. Sebentar ya, saya kasih penanda dulu mayatnya. Lelaki tua tampak sibuk mencari sesuatu di saku baju dan celananya. Aduh, kunci lemarinya hilang. Di mana ya? Dia menepuk jidat. Serius pak? Timbal Angga. Iya. Oh, kayaknya ketinggalan di toilet. Kamu tunggu di sini dulu ya. Saya mau ambil kunci dulu. Oke pak, jangan lama-lama ya. Akhirnya Angga ditinggal sendiri di kamar mayat itu. Selang beberapa menit, lelaki tua itu tidak kunjung muncul. Angga mulai gelisah. Ia mondar-mandir di mulut pintu. Sesekali mengecek jam tangannya. Ia harus segera ke IGD lagi. Mas, tanpa Angga duga, terdengar suara seorang wanita menyapanya. Ia menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya Angga saat melihat mayat wanita itu duduk sambil tersenyum padanya. Kedua mata wanita itu masih terpejam. Angga berteriak ketakutan, lalu lari sekuat tenaga menuju ruang IGD. Dengan terengah-engah, ia menjelaskan apa yang barusan dilihatnya pada dokter Diong. Jelas saja dokter Diong terkejut mendengar penjelasan Angga. Mereka lalu bergegas menuju kamar mayat. Setibanya di sana, mayat wanita itu sudah terbaring kembali di atas berangkar dan tentunya tidak bernyawa. Ah, kamu mengada-ngada saja. Dokter Diong kesal pada Angga. Ada apa ya dok? Tanya penjaga kamar mayat. Sumpah dok, tadi aku lihat wanita itu hidup lagi. Serga Angga yang tetap ngotot kalau dia tidak salah lihat. Kayaknya kamu kebanyakan nonton film horor, timbal dokter Diong. Ah, hidup lagi? Kamunya aja kali yang penakut. Penjaga kamar mayat tertawa mendengar perkataan Angga. Ya sudah, ayo kerja lagi. Dokter Diong beranjak dari sana. Sedangkan Angga masih berdiri di mulut pintu sambil menatap mayat wanita. Ia merasa ada yang tidak beres dengan rumah sakit ini. Lewat tengah malam, Angga pergi keluar rumah sakit untuk beristirahat. Kebetulan tepat di depan rumah sakit ada pedagang nasi goreng. Ia menghampiri pedagang itu dan duduk di bangku pelanggan. Sudah lama mangkal di sini bang? Tanya Angga basa-basi. Wah, sudah belasan tahun mas, jawab pedagang nasi goreng sambil sibuk memasak. Sudah lama juga ya bang? Iya mas, saya betah mangkal di sini. Tidak perlu menunggu lama, nasi goreng pesanan Angga akhirnya siap dihidangkan. Aromanya menggoda. Angga makan dengan lahap sambil sesekali memainkan handphonenya. Bang, nasi gorengnya satu. Terdengar suara lembut seorang wanita memesan nasi goreng. Baik mbak, kata pedagangnya. Angga terlalu fokus dengan makanan dan handphonenya. Ia tidak sempat menoleh pada wanita itu. Pedas nggak mbak? Enggak bang, saya nggak suka pedas. Tidak sengaja Angga menoleh ke arah wanita itu dan ia terkejut karena ternyata yang sedang memesan nasi goreng adalah pasiennya yang baru saja meninggal akibat kecelakaan. Sontak Angga memuntahkan nasi yang belum selesai ia kunyah. Setan! Angga panik. Ia tidak melihat keberadaan tukang nasi goreng. Angga berdiri hendak kabur, tapi tiba-tiba tukang nasi goreng berdiri di hadapannya tanpa kepala. Mau kemana? Bayar dulu mas. Tukang nasi goreng itu menodongkan tangan kanannya, meminta bayaran. Angga jatuh pingsan melihat kejadian menyeramkan itu. Keesokan paginya ia sudah terbaring di ruang rawat inap. Semenjak kejadian itu,
Angga tidak masuk praktek selama 3 hari. Ia masih trauma dengan apa yang ia alami. Aini sudah membujuknya untuk kembali bertugas, tapi Angga tetap tidak mau. Dia bahkan ingin pindah lokasi praktek. "Kita harus pindah atau mengundurkan diri. Rumah sakit itu sangat angker sayang," kata Angga saat Aini menjenguknya di rumah sakit. "Aku sudah mengajukannya ke pihak kampus, tapi ditolak. Kita harus tetap menyelesaikan praktik di rumah sakit itu." "Enggak, itu terlalu berbahaya. Aku yakin rumah sakit itu sarang setan." "Jangan sembarangan kalau ngomong," potong Aini. "Ya sudah, kamu istirahat dulu aja di rumah. Ingat kata-kata aku, jangan mengundurkan diri ya," lanjutnya. Di lain waktu giliran Aini yang berjaga malam. Sama seperti Angga, ia juga mengalami kejadian aneh. Malam itu rumah sakit sepi pengunjung. Aini keluar dari toilet lalu melihat jejak kaki seseorang di lantai. Jejak itu berlumpur. Aini lalu mengikutinya. Semakin diikuti, jejak itu ternyata mengarah ke kamar mayat yang pintunya terbuka. Lampu ruangannya mati. Aini menyalakan senter handphonenya. Karena sangat penasaran, ia pun masuk ke dalam kamar mayat sambil memanggil Pak Lukman si penjaga. "Pak Lukman, Pak." Namun di sana tidak ada siapa-siapa. Ia terus mengikuti jejak yang mengarah ke pojok kanan ruangan. Dan di sana, Aini menemukan sebuah lubang berbentuk segi empat. Lubang itu cukup dalam, tapi Aini dapat melihat ke dasarnya dengan bantuan senter handphone. "Mungkin lagi ada perbaikan," kata Aini pelan. Namun saat Aini akan keluar dari kamar mayat, terdengar suara tangis seseorang dari dalam lubang tadi. Aini tidak jadi beranjak dari sana. Ia perlahan melongokkan kepala ke dalam lubang tersebut, lalu mengarahkan cahaya senternya kembali. Di dalam lubang, Aini melihat seorang wanita berbaju putih dengan rambut tergerai sebahu, sedang menangisi bayi yang dibungkus kain kafan. "Tolong anak saya." Wanita itu mendongak, menatap Aini dari dalam lubang sambil menangis. "Ibu, kok bisa ada di sini?" tanya Aini sambil ketakutan. "Anak saya, Mbak. Tolong anak saya." Tanpa menjawab pertanyaan Aini, ibu itu terus meminta tolong. "Anak ibu kenapa?" "Mati." Aini terkejut mendengar jawaban wanita itu. Ia menutup mulutnya dengan telapak tangan. Ia seolah hampir tidak bisa berkata-kata. "Sebentar, saya panggilkan seseorang dulu buat bantu ibu keluar dari lubang ini ya." Ragu-ragu Aini melangkah hendak keluar dari ruangan itu. Namun, tiba-tiba lengan wanita yang berada di dalam lubang tersebut menjulur panjang. Tangan itu menggenggam pergelangan kaki Aini. Sontak saja Aini menjerit meminta tolong. Ia tersungkur ke lantai, lalu ditarik dengan sangat kuat ke dalam lubang. Tangan Aini masih bisa berpegangan pada tepi lubang. Ia menangis sambil minta tolong. Anehnya, tidak ada satupun yang datang untuk menolongnya. Bahkan si penjaga kamar mayat juga tidak kunjung muncul. Entah kemana lelaki tua itu. "Ikutlah dengan kami," bisik wanita di dalam lubang. Aini masih bisa bertahan. Namun entah berapa lama lagi dia mampu berpegangan. Keringat membasahi wajahnya. Berkali-kali lengannya meringsut ke depan mencoba untuk keluar dari lubang. Aini melongok ke dasar lubang. Ia semakin berteriak ketakutan saat melihat ada puluhan orang yang menjejali lubang tersebut. Mereka semua menatap Aini dengan tatapan dingin serta menyeramkan. Aini rasanya sudah tidak sanggup lagi bertahan. Satu cengkramannya lepas. Beberapa detik kemudian, tangan yang satunya lagi ikut lepas. Sebelum Aini jatuh ke lubang, seseorang menggenggam tangan kanannya. Itu Dokter Arwani. Ia tersenyum pada Aini. "Tenang nak." Perlahan Dokter Arwani mengeluarkannya dari dalam lubang. Baju Aini basah oleh keringat. Ia tidak mengucapkan terima kasih kepada Dokter Arwani, melainkan langsung pergi begitu saja sambil menangis ketakutan. Saat sedang berlari di lorong koridor, ia bertemu dengan Pak Lukman, si penjaga kamar mayat. "Pak, di kamar mayat." Aini mengatur nafasnya. "Kenapa?" Pak Lukman tanpa kebingungan.
ada setan Pak, Bapak jangan kesana dulu. Setan di mana? Kamar mayat Pak, di kamar mayat. Napas Aini masih terengah-engah. Tenang Mbak, di rumah sakit ini gak ada setan kok. Tanpa memperdulikan penjelasan Pak Lukman, Aini lari begitu saja. Ia hendak memberitahu para petugas di rumah sakit. Di perjalanan, Aini kembali berpapasan dengan seseorang. Kali ini dengan seorang security. Pak Ruslan, tolong Pak, ada setan di kamar mayat. Pak Ruslan tidak terlihat kaget atau panik. Ia malah santai saja. Jangan heran Mbak, di rumah sakit ini memang banyak setannya, jawab Pak Ruslan. Yang penting Mbak harus hati-hati saja, yang sopan dan enggak bicara macam-macam. Ah, Bapak gimana sih, malah nakut-nakutin. Aini meninggalkan Pak Ruslan dan berlari ke ruang IGD. Ada pasien yang sedang berobat. Kali ini Aini sebisa mungkin tidak membuat kepanikan. Ia mengatur nafasnya, lalu membantu dokter untuk menangani pasien. Setelah pasien itu pulang, barulah Aini menceritakan apa yang dialaminya kepada dokter. Dengan didampingi para perawat lainnya, mereka mendatangi kamar mayat. Anehnya, lubang itu menghilang. Tidak ada apa-apa di kamar mayat itu. Di lain waktu, sebuah petunjuk tentang teka-teki yang dialami Aini mulai menemukan titik terang. Saat sedang membersihkan kamar ibunya, secara tidak sengaja, Aini menemukan sebuah buku catatan di kolong tempat tidur. Perlahan, Aini membukanya. Itu semacam buku diari. Aini kenal gaya tulisan itu. Jelas sekali kalau itu tulisan ibunya sendiri. Ia membaca halaman awal diari tersebut. Dear Diary, sudah 4 hari aku melihat orang gila itu mondar-mandir di depan rumahku. Aku takut kalau dia berbuat macam-macam. Beberapa kali sudah kuusir, tapi dia selalu datang lagi. Aini? Belum selesai Aini baca, ibunya datang lalu merebut paksa buku catatan itu. Jangan sembarangan baca buku ibu, gak sopan. Ibu Aini marah. Ia lalu membakar buku catatan itu dan memarahi Aini habis-habisan. Beberapa kali Aini minta maaf. Tidak pernah Aini melihat ibunya semarah itu. Aini heran, kenapa ibunya terlihat panik seperti itu. Kalau memang hanya sekedar catatan harian biasa, seharusnya tidak perlu sampai marah besar seperti itu. Dulu, Arwani adalah seorang dokter di rumah sakit Jalan Kabayan. Dia terkenal sebagai dokter yang sangat ramah. Ia menikahi gadis cantik yang juga seorang dokter, namanya Arini. Setelah menikah, Arwani membeli rumah yang lokasinya tidak jauh dari tempat kerjanya. Tidak lama kemudian mereka dikaruniai seorang anak perempuan. Pada awalnya semua berjalan baik-baik saja, hingga pada suatu malam, tragedi memilukan itu terjadi. Malam itu hujan turun dengan deras. Arini sedang memasak nasi goreng di dapur, sedangkan Arwani belum pulang dari pekerjaannya. 3 orang lelaki berbadan besar mengendap masuk. Mereka hendak merampok rumah Arwani. Para rampok itu menjebol jendela kamar. Mereka melihat ada seorang bayi yang terbaring di tempat tidur. Dengan cekatan mereka menjarah lemari dan tempat-tempat yang memungkinkan ada barang berharga. Saat mereka sedang sibuk menjarah lemari, Arini muncul dari mulut pintu. Ia terkejut bukan main. Seorang lelaki yang membawa linggis memukul kepala Arini dengan sangat keras, membuatnya jatuh berdebam ke lantai. Darah mengucur membasahi lantai. Salah satu dari maling itu memeriksa keadaan Arini. Benturan di kepala Arini sangat keras hingga membuatnya tewas seketika. Untuk lebih memastikannya, lelaki itu memeriksa denyut nadi di pergelangan tangan Arini. Gawat bro, dia tewas. Lu sih mukulnya terlalu keras. Ia memarahi rekannya. Terus gimana? Tanya salah satu dari mereka. Biarkan saja, jawab lelaki yang sepertinya menjadi pemimpin di komplotan itu. Lalu bayinya? Biarkan saja, si dokter itu pasti masih di rumah sakit. Setelah merasa mengantongi barang-barang yang berharga, mereka bergegas pergi meninggalkan Arini yang terkapar tidak bernyawa. Bayi Arini menangis kencang,
tapi tidak ada tetangga yang datang ke rumah itu. 2 jam kemudian, Arwani akhirnya pulang. Ia heran kenapa istrinya tidak kunjung membukakan pintu. Dilihatnya jendela kamar terbuka. Arwani mulai curiga, lalu buru-buru masuk melalui jendela tersebut. Dan betapa terkejutnya saat ia melihat Arini terkapar tidak bernyawa di lantai. Ia menangis tidak karuan sambil meminta tolong. Tidak pernah terlintas dalam benak Arwani kalau ia akan kehilangan istrinya secepat itu. Setelah kejadian tragis itu, Arwani sering melamun sendiri hingga akhirnya dia menjadi gila. Ia tidak pernah bekerja kembali, bayinya tidak terurus, lalu diadopsi oleh Bu Hani, tetangganya sendiri. Semakin hari kondisi Arwani semakin parah. Ia pergi dari rumah dan menjadi gelandangan. 3 tahun Arwani menghilang. Saat muncul kembali di depan rumah Bu Hani, tidak ada satu orang pun yang mengenalinya lantaran tubuh Arwani sangat dekil. Rambutnya panjang sepunggung, juga acak-acakan. Arwani sering muncul di depan rumah Bu Hani. Terkadang ia ingat akan anaknya, lalu melamun sepanjang hari. Warga mengusir orang gila itu karena dianggap meresahkan. Pergi dari komplek itu, Arwani sering terlihat di depan rumah sakit tempatnya dulu bekerja. Seketika ia juga teringat kembali masa lalunya saat bekerja di rumah sakit itu. Selama berhari-hari, Arwani tidur di emperan belakang rumah sakit. Petugas keamanan sudah mengusirnya, tapi ia malah datang kembali ke rumah sakit itu. Karena bebal dan tidak mau pergi dari sana, suatu malam saat Arwani sedang tidur, 2 orang security mengincingi wajahnya. Mereka tertawa terbahak-bahak melihat Arwani bangun sambil menampakkan wajah ketakutan. Mereka menendangi tubuh Arwani dengan sangat keras. Tapi kali ini, Arwani tidak mau beranjak dari duduknya sama sekali. Ia memeluk dengkul sambil sesekali menatap wajah kedua security itu dengan tatapan menyedihkan. Karena jengkel, mereka berdua menarik paksa lengan Arwani, memaksanya untuk bangun. Arwani melenguh dan berontak. Ia tidak mau pergi dari tempat itu. Akhirnya salah satu dari mereka menendang punggung Arwani. Ia tersungkur dengan sangat keras. Kepalanya membentur batu. Arwani tewas. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.